Para sahabat, semula saya mau berbicara mengenai salah kaprah pemerintahan desa. Ini tetap nanti akan saya sampaikan pada kesempatan lain, tetapi saya sedikit berubah pikiran, penting untuk menyampaikan tentang apa itu pemerintahan desa dan kali ini saya mengambil tema 3 pemerintahan dalam ranah desa. Dan itu kita turunkan dari konten Undang-Undang Desa. 3 pemerintahan desa itu saya baca. Yang pertama itu ya pengertian pemerintahan desa itu sendiri. Pada pasal 1 ketentuan umum butir 2 ini ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus dibaca secara utuh ya. Ini satu dulu. Kemudian yang kedua, ini ya. Yang kedua adalah pemerintah desa. 1 tadi pemerintahan desa, 2 adalah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintahan desa. Jadi tadi pemerintahan desa, terus kemudian ini adalah institusinya, lembaganya, bahkan sampai pada sosoknya bernama kepala desa atau dengan nama lain yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara itu lebih tinggi kelasnya daripada pelaksana. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah urusan pemerintahan. Tadi di dalam definisi pemerintahan desa juga ada urusan pemerintahan. Kemudian dalam definisi desa, ya ini angka 1, itu juga ada kosakata urusan pemerintahan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, ya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu 3 poin dan saya akan bahas karena kosakata pemerintahan desa ini diperdebatkan multi tafsir, termasuk dalam peraturan pelaksanaan prakteknya itu juga bisa melenceng, ya. Terutama yang pertama pengertian pemerintahan desa. Ya pada hakikatnya secara historis sosiologis desa dulu sebelum kita mengenal konsep pemerintahan itu, ya desa sudah menyelenggarakan pemerintahan. Kalau mereka mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat, lalu ada kan ada 2 toh, 1 ada pemangkunya, ada pengurusnya, tentu dengan nama yang berbeda-beda. Kalau zaman dulu, zaman Wanua itu ada Rama, terus kemudian ada sebutan macam-macam, itu pasti menjadi cikal bakal pemerintah. Itu kata orang lain ini penguasa atau pemimpin atau pemangku lah gitu ya. Pokoknya yang memangku desa itu. Kemudian yang kedua, pasti di sana ada ini ya, ada otoritas, ada kewenangan mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Bahkan juga punya fungsi membagi, melindungi, entah itu melindungi lingkungan, tanaman, gitu. Kemudian membagi tanah dan sebagainya, termasuk menjaga keamanan.
keamanan wilayah, keamanan warga gitu kan. Nah, ini namanya pemerintahan, itu aslinya begitu, yang kemudian kita kenal sebagai self-governing community. Dan kemudian pada zaman kolonial lalu kita kenal ada Volksgemeinschappen, termasuk juga kesatuan masyarakat hukum adat itu. Jadi itu secara generik begitu. Dan kemudian ini ada 3 pihak yang berdebat, berseteru mengenai konsep pemerintahan desa ini. Pertama adalah ini ya, pihak yang betul-betul itu apa namanya, kayak semacam mengutamakan ya, menendaskan ini pemerintahan desa ini itu hierarki ya dalam NKRI. Nah, tentu ini Kemendagri ini sebagai penjaga pemerintahan dalam negeri. Kemendagri ini adalah evolusi dari Binnenland Bestuur, warisan kolonial ya. Jadi intinya ya pemerintahan desa itu ya itu tadi. Kalau pengertian di sini gitu ya, pengertian di sini di dalam apa namanya, di dalam Butir 2 itu menekankan itu tadi dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dan ini rujukannya adalah pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana susunan pemerintahan gitu ya. Susunan pemerintahan itu artinya konstitusi itu memerintahkan untuk membentuk susunan pemerintahan. Konstitusi tidak mengenal pemerintahan desa. Tidak mengenal desa secara eksplisit gitu. Tetapi kelompok pertama ini mengendaki ini ada pemerintahan desa. Dan kalau kita lihat sejarahnya itu sebenarnya ini berasal usul dari konsep Dorpsbestuur. Ya, Dorpsbestuur. Bestuur itu diterjemahkan sebagai pemerintahan. Dorps itu desa, itu kosakata kolonial Belanda. Jadi kolonial Belanda itu memang mengenal 2. Pertama itu ya Dorps itu. Dorps itu menjadi sebuah apa namanya kosakata tunggal, kalau sekarang disalah gitu ya. Kalau dulu kan macam-macam sebutannya. Dorps itu sebagai Volksgemeinschappen. Jadi itu kesatuan masyarakat hukum pribumi atau kesatuan masyarakat hukum adat. Itu entitas Dorpsnya itu, entitas desanya itu kesatuan masyarakat hukum adat. Ya. Nah, tetapi pemerintah kolonial itu juga membuat namanya Dorpsbestuur. Nah, oleh para sarjana Indologi, termasuk para pewarisnya, Dorpsbestuur itu diterjemahkan sebagai pemerintahan desa. Termasuk ini punya dampak di ilmu pemerintahan, atau termasuk kosakata pemerintahan itu diturunkan atau diterjemahkan dari kata bestuur. Ya, jadi bestuur itu secara maksud saya bestuur secara etimologis diterjemahkan sebagai pemerintahan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintahan itu dimaknai sebagai bestuur. Kalau di negeri Belanda, bestuur itu bukan pemerintahan. Jadi negeri Belanda itu tidak punya konsep government seperti government itu, tapi Riger dan bestuur ya. Nah, bestuur itu menurut tradisi Belanda itu adalah administrasi publik. Jadi bukan pemerintahan. Itu menjadi bagian ya, administrasi itu kan bagian dari pemerintahan atau sebagai satu keilmuan yang mengkaji tentang pemerintahan, mengkaji tentang government in action atau metode eksekutif itu ya, itu administrasi itu.
Nah, itu pengertian dasarnya. Tetapi kalau bestur kemudian dipahami sebagai pemerintahan, pemerintahan dipahami sebagai bestur, itu maknanya lalu menghilangkan apa namanya, mereduksi pemerintahan. Padahal paling tidak kan pemerintahan itu kan politik plus administrasi, atau hukum dan administrasi, atau paling tidak tiga ya, menjadi tiga, politik, hukum, dan administrasi. Kalau model Belanda ya, menurut perspektif Belanda, sebenarnya hukum pemerintahan itu adalah hukum dan administrasi. Tetapi kalau model Anglo-Saxon, pemerintahan itu adalah politik dan administrasi. Tetapi kita ini lebih banyak mengacu pada Eropa kontinental, terutama negeri Belanda, dalam memahami pemerintahan. Sehingga pemerintahan itu dimaknai sebagai mengatur dan mengurus. Jadi ini perbuatan hukum, ya, kalau mengatur, kemudian mengurus itu administrasi. Jadi di sana menghilangkan kata politik. Jadi nanti agak kacau itu kalau pemerintahan menghilangkan politik itu. Ya, jadi ini Dors Bestur itu. Lalu dalam perjalanannya setelah kita merdeka itu sampai sekarang itu diterjemahkan, dipahami, dimaknai sebagai pemerintahan desa. Ya, pemerintahan desa. Itu maknanya ya sama dengan bestur model Belanda dan Binnenland Bestur en Landsbestuur. Jadi hierarkis, ya, formalistik, hierarkis. Jadi pas ini kalau pemerintahan desa itu menjadi bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang hierarkis begitu, gitu ya. Nah, itu turunan dari tadi kolonial tadi. Ya. Dan itu kemudian betul-betul ditegaskan, diformalkan, bahkan dipraktekkan menjadi order, menjadi tatanan yang berurat berakar itu pada masa Orde Baru dengan Undang-Undang 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Jadi Undang-Undang pemerintahan desa itu sama dengan Undang-Undang itu tadi, dengan pengertian Dors Bestur. Nah, pada masa Orde Baru, kesatuan masyarakat hukum adatnya dihilangkan. Hilang ya. Kalau pada masa kolonial, itu desa itu dipahami sebagai apa namanya, kesatuan masyarakat hukum adat atau Volksgemeenschapppen. Tapi kolonial juga membuat Dors Bestur atau pemerintahan desa. Jadi pemerintahan, artinya kan begini nih, namanya kan dualisme. Artinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi itu punya hak, punya kewenangan untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Tetapi ada pemerintahannya ini yang menjadi garis hierarkis, sentralistik, formalistik dari atas. Terutama ini kepala desa dan perangkatnya gitu, ya. Itu harus tunduk ke atas itu. Sama dengan ini, kalau orang sekarang menafsirkan pemerintahan desa itu sama persis ketika kolonial, ketika zaman Orde Baru. Sehingga ini lalu tergelincir menjadi pemerintahan yang birokratik, pemerintahan yang administratif. Bukan pemerintahan yang apa namanya yang self, yang mandiri atau yang demokratis. Tapi pemerintahan yang sangat hierarkis, dan itu terawat, ya, bersinambungan dari dulu sampai sekarang. Itu nalar pertama ya, cara pandang pertama, dan itu berurat berakar sampai sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua itu ada yang mengkritik, ya. Yang mengkritik ini itu namanya pemerintahan desa itu pemerintahan palsu itu, ya, pemerintahan palsu. Itu warisan kolonial gitu ya, warisan kolonial. Jadi pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa ini itu persis sama zaman kolonial, ya, sama dengan IGO 1906 gitu. Nah, saya sampaikan kritik ya terhadap gagasan ini.
Memang betul ini yang namanya pemerintahan desa ini bisa tergelincir, tetapi nanti saya bermaksud untuk mendudukkan. Tetapi saya akan mengkritik balik dulu terhadap ini ya, kritik kedua ini, gitu ya. Bedanya di mana? Ya. Kalau zaman kolonial, itu ya, zaman kolonial itu sekali lagi itu maknanya adalah gabungan antara pemerintah bersama masyarakat, Volksgemeinschappen atau self-governing community, itu pemerintah bersama masyarakat, ya pemerintah ya bersama orang-orang di sekitarnya itu, lalu digabungkan dengan local state government. Local state government itu adalah pemerintah kepanjangan tangan negara birokrasi itu. Atau Dorpsbestuur itu ya, dari Dorpsbestuur digabungkan dengan Volksgemeinschappen, itu kolonial, itu ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Desa itu gabungan dari self-governing community dan yang satu lagi local self-government. Jadi local self-government itu berbeda dengan local state government. Ya, itu teks ya. Jadi teks original intent itu begitu ya, dan nanti akan saya tunjukkan berikutnya. Jadi poin ini nanti masih akan saya sampaikan. Jadi artinya Undang-Undang Desa itu berbeda dengan IGO zaman kolonial. Jadi kedudukannya sudah beda. Demikian juga nanti dengan konsideran tujuan maksud itu saya kira sangat berbeda. Karena Undang-Undang Desa ini juga didasari oleh realitas sosiologis dan realitas ekonomi politik. Kalau Profesor Pasal ini kan selalu mengatakan bahwa pemerintahan itu ya harus dipisahkan dari sosiologis. Desa itu sebagai dua fenomena sosiologis dan fenomena pemerintahan. Tetapi kalau menyusun pemerintahan, membuat undang-undang, ya harus pemerintahan. Yang sosiologis itu diabaikan. Nah, ini yang namanya pemerintahan antisosial. Itu artinya sama dengan Binnenlandbestuur, ya sama juga gitu. Jadi orang ini mengkritik Bestuur, orang ini ya Profesor Pasal ini mengkritik Bestuur, tetapi nalar Bestuur juga dipakai. Ya, jadi dia kan pengennya pemerintahan itu yang jangan dicampur-campur dengan yang adat tadi, itu jadul, itu kuno gitu ya. Gunakanlah ya, jadilah Bestuur gitu ya. Ya, ini kan sama juga nanti diisi oleh ASN gitu ya, lalu menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi menurut dia yang namanya pemerintah itu harus memberikan ini ya pelayanan publik gitu katanya gitu ya. Ya pelayanan publik itu vital, itu penting, tapi tidak semua hal di Republik ini bisa diselesaikan dengan pelayanan publik. Ya, itu harus diingat itu. Ya, pelayanan itu yang dia tonjolkan, padahal ada hal yang itu tidak kalah penting dan mungkin lebih penting, yaitu perlindungan. Itu sama dengan tujuan pertama negara Republik Indonesia itu adalah melindungi, itu ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian abadi. Yang pertama melindungi dulu. Melindungi ini tidak hanya polisi menciptakan keamanan. Ini juga melindungi orang dari tengkulak, dari rentenir, dari cukong, dari banyak lah gitu ya. Yang ini memang perlu menjadi bahan diskusi terus-menerus soal fungsi pemerintah ini. Jadi artinya Profesor ini itu mengkritik pemerintahan desa warisan kolonial, tetapi solusinya ya dia itu mengotak-atik Bestuur tadi. Jadi kalau dia memahami pemerintahan itu, memahami desa sebagai fenomena pemerintahan yang dipisahkan dari sosiologi, itu artinya nalar Bestuur juga. Ya, mengurus dengan layanan itu namanya Bestuur itu. Dan Bestuur itu kan kolonial juga. Jadi ini namanya kolonial teriak kolonial. Sama juga maling teriak maling. Itu ya. Nah, ini segmen kedua. Lalu segmen ketiganya itu juga mengkritik konsep pemerintahan desa ini. Salah satunya adalah sahabat Yando Zakaria.
Ya. Jadi dia selalu popi dengan istilah pemerintahan, terutama konsep pemerintahan desa zaman Orde Baru itu. Karena konsep pemerintahan itu tadi ya, malah justru menghabisi desa, menghabisi masyarakat. Itu tadi karena terlalu birokratik itu. Sehingga kalau dia itu mendengar kata pemerintahan desa itu dia langsung langsung bereaksi. Dan Yando mengambil posisi itu ya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasal 18B ayat 2. Jadi menurut beliau ya apa yang disebut dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah desa, nagari, kampung, ya, lembang, ya, wanua, atau nama lain yang sudah ada jauh sebelum NKRI bahkan kolonial, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dan tentu masyarakat hukum adat ini dia juga menjalankan pemerintahan dengan caranya masing-masing. Sehingga dengan kata lain ini Yando itu mengambil posisi dengan desa itu sebagai self-governing community untuk mengkritik gagasan local state government, ya, karena memang konsep pemerintahan desa yang menurut segmen pertama tadi itu maknanya adalah local state government. Jadi dari atas ke bawah. Jadi yang memerintah itu bukan pemerintah tapi negara. Sehingga Yando selalu popi di sini. Dan dengan kalimat yang berbeda juga ada segmen, ya. Dulu di Kemendagri itu ada 2 segmen juga, ya. Ada segmen pemberdayaan dan ada segmen pemerintahan. Orang-orang para pejabat yang bergelut di pemberdayaan mengatakan bahwa nggak menarik itu kalau ngomong pemerintahan desa itu kayak gitu, administratif gitu, itu namanya itu malah justru menciptakan rakyat desa itu powerless gitu ya, tidak berdaya gitu. Nah sebenarnya mereka itu mengusung pemberdayaan, sehingga lalu ada 2 geng pemerintahan dan ada geng pemberdayaan gitu ya. Nah ini 3 segmen gitu, dan ya saya akan mendudukkan ya. Jadi saya akan mendudukkan ya NKRI itu penting, tapi bukan berarti cara kita memahami NKRI itu dengan cara kolonial. Bestur itu penting ya, bestur itu penting dalam pengertian ini ya, mengurus gitu ya. Tapi ya tidak seperti bestur yang dikonstruksi oleh kolonial atau bestur yang dikonstruksi oleh para profesor administrasi negara. Kalau menurut profesor administrasi negara itu bestur itu digunakan untuk memahami pemerintahan, tapi pemerintahan yang anti sosial, anti politik. Jadi yang penting ini pemerintah desa itu melayani saja ya, kayak birokrasi itu ya. Jadi kayak konotasi perangkat desa ke dalam pengertian aparat sipil negara, pokoknya melayani jasa publik gitu ya. Padahal ya tidak semua hal di Republik ini itu bisa diselesaikan dengan jasa publik gitu ya. Kalau ada orang-orang yang kapusan, yang ketipu itu ya oleh asuransi misalnya gitu ya. Kemudian kalau orang desa itu gagal panen misalnya gitu. Lalu pakai apa? Pelayanan enggak, yaitu pakai perlindungan. Ya, jadi ini begini ya. Kemudian saya akan sampaikan ya. Jadi artinya ya pertama begini, pemerintahan desa ini kan kita harus letakkan, kita kembalikan ke konstitusi Pancasila dan konstitusi ya. Pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, bukan pemerintahan dalam pengertian bestur, bukan pengertian yang terlalu hierarkis, terlalu formalistik yang hanya menjaga order, menjaga tatanan, tapi sebenarnya tidak memuliakan rakyat, tidak memuliakan desa.
Justru kalau kita itu memahami pemerintahan desa dalam pengertian bestur, itu malah justru jenis pemerintahan yang menindas desa, bukan pemerintahan yang memuliakan desa. Itu satu poin. Poin yang kedua, kita jelas ya bahwa ini ada kata pemerintah desa. Ya, pemerintah desa ini penyelenggara pemerintahan desa. Artinya apa? Pemerintah desa itu namanya local self government. Pemerintah ini dipilih oleh rakyat. Kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Kalau desa itu milik community, milik masyarakat. Kalau pemerintah desa ini itu adalah milik rakyat yang ketika terbentuk pemerintah lalu tugasnya adalah mengatur dan mengurus masyarakat, kepentingan masyarakat setempat. Itu ya. Jadi ini maknanya adalah self-government, lokal. Ya. Dan lokal ini itu artinya pemerintah dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam penjelasan kita juga harus lihat selain pengertian pada butir 3 pemerintah desa ini, gitu ya. Nah, dalam penjelasan juga ada. Jadi desa itu ya berkedudukan sebagai local self government gitu ya, atau pemerintah lokal sendiri, dan self governing community. Self governing community itu sama dengan pemerintah bersama masyarakat. Kalau local self government itu pemerintah dalam masyarakat. Jadi campurannya di situ, hibridnya ada di situ. Jadi artinya dalam pengertian ini pemerintahan desa itu bukan dalam pengertian local state government. Ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa atas nama NKRI itu lalu nalar kita adalah dengan DORS bestur yang hierarkis itu. Tapi pemerintah desa, village government, village self government. Ya, di sini nih ya. Jadi bukan bestur lagi. Ya, jadi ini yang kedua ya, alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kita kembali ke ini juga, pasal 18 Undang-Undang Desa yang berbicara tentang kewenangan. Ya. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan adat istiadat. Jadi ini jelas sekali ini. Itu pemerintahan desa ini itu menjadi bidang kewenangan yang diurus oleh pemerintah desa tadi. Ini pasal ini jelas menunjukkan gabungan tadi local self government dengan self governing community. Artinya ini frasa ini itu menolak sebenarnya, berbeda dengan gagasan pemerintahan desa dalam pengertian local state government, berbeda dengan pengertian DORS bestur, tetapi local self government atau village self government. Jadi desa itu punya pemerintah sendiri ya. Ya tentu saja ini bukan berarti apa istilahnya menyimpang dari NKRI, enggak, bukan begitu. Kalau pemerintah desa ngurus orang banyak itu namanya NKRI juga, sesuai konstitusi juga gitu. Artinya orang ngomong NKRI itu bukan berarti untuk alasan untuk menindas desa, bukan begitu nalarnya. Ya. Orang bilang harga mati, kalau harga mati bisa mati harga. NKRI itu harga hidup, ya kita harus memaknai ulang. Kalau itu dalam pengertian mau menghapus Pancasila atau mau memisahkan diri, ya itu persoalan lain, itu berkhianat pada NKRI. Tapi kalau ini itu kan soal negara ini. Nah, ini kita bicara soal pemerintahan. Soal negara, kesatuan negara itu kan ya itu relatif permanen ya. Tapi kalau pemerintahan ini kan sesuatu yang dinamis. Kita harus ngomong apa kepentingan rakyat banyak gitu.
Dengan begitu, mengikuti pasal 18 ini, itu pemerintahan desa itu artinya yaitu miliknya desa. Ya, yang diatur dan diurus oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara. Jadi tidak serta-merta itu lalu dipahami dengan local state government atau pemerintahan negara lokal gitu, atau kepanjangan tangan negara atas nama sistem pemerintahan NKRI. Jadi kosakata sistem pemerintahan NKRI itu sekali lagi itu adalah itu tadi Binnenland Bestur. Itu warisan kolonial. Jadi konstruksi sistem pemerintahan NKRI itu konstruksi itu. Padahal konstitusinya nggak bilang begitu. Ya. Istilah sistem pemerintahan NKRI itu kan nggak ada dalam konstitusi. Itu kan bikinan orang-orang tertentu saja yang itu para pewaris kolonial gitu ya. Jadi sekali lagi kosakata kalimat sistem pemerintahan NKRI itu adalah warisan kolonial yang kemudian itu mewarisi Dors Bestur, termasuk mengkonstruksi pemerintahan desa yang itu harus tunduk ya secara hierarkis. Jadi itu tegak lurus gitu katanya ya, tegak lurus dari atas ke bawah. Itu kan namanya penindasan. Ya, penindasan itu. Dan itu implikasinya nanti pemilik sistem pemerintahan NKRI itu kerjanya lebih banyak mengatur daripada mengurus desa. Tertib barisan, tertib administrasi, kepatuhan, loyalitas itu jauh lebih penting ya menurut mereka. Ini yang saya sebut sebagai ordering the state. Ya, merawat atau menjaga tatanan negara, bukan transforming the state. Bukan mentransformasikan negara untuk kepentingan orang banyak. Ya. Itu poinnya di situ. Padahal kalau menurut undang-undang desa ya pemerintahan desa itu ya itu salah satu bidang kewenangan. Jadi bukan bangunan besar begitu. Bukan bangunan besar seperti yang dikonstruksi oleh penganut sistem pemerintahan NKRI. Kalau itu menjadi milik desa maka ya desalah ya pakai mekanisme lokal, mekanisme desa. Itu kewenangannya ya kewenangan asal-usul dan kewenangan skalanya lokal. Dan itu tidak perlu ditakutkan, itu akan merongrong mengancam NKRI. Tidak harus begitu. Ya. Kalau orang Malaysia psikologis ya akhirnya malah justru melemahkan desa. Ya, jadi ini kewenangannya ini yang kita pegang ya. Ini memang untuk mengunci gitu ya. Jadi ini terkait ini pasal 18 tentang kalimat pengantar kewenangan ini itu menjadi secara konseptual ini sebagai ekspresi dari local self government yang digabung dengan self governing community. Itu ya. Jadi ini sudah saya dudukkan dan kemudian yang terakhir itu tentang urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu apa? Ya ini memang debat. Memang debat. Kalau orang-orang yang pendukung otonomi daerah ini kok urusan toh. Seharusnya kan kewenangan. Ini kan ngomong tentang daerah juga, urusan pemerintahan. Jadi itu sama ya. Ketika kalimat urusan pemerintahan itu kayak berhala. Kayak istilah pemerintahan desa tadi juga berhala, ini juga berhala. Karena memang asumsinya ya pemerintahan itu sebagai poros. Pemerintahan itu ya segala-galanya. Tapi pemerintahan administratif ini yang bolak-balik dikritik Yando itu ya. Kritik Yando itu ya itu sebenarnya sangat kolonial. Para pengkritiknya ya ini urusan ini mereduksi kewenangan. Kan bisa saja urusannya ada di daerah tapi wewenangnya di pusat kan gitu. Itu sejak zaman dulu itu memanipulasi.
Ya apa boleh buat jadi urusan, lalu dimaknai begini ya, di dalam urusan itu lalu memunculkan kewenangan. Meskipun konstruksinya ya karena sistem pemerintahan NKRI itu yang namanya wewenang itu ya, yang mengatur itu yang di atas itu, yang di bawah hanya mengurus. Jadi ini nanti kebalikannya. Kalau negara itu lebih banyak mengatur daripada mengurus desa, sebaliknya desa itu lebih banyak mengurus daripada mengatur. Ya, mengurus itu ya termasuk melaksanakan penugasan dari atas, target, titipan, proyek dari atas. Dengan kata lain, ya saking banyaknya, ya desa itu ditempatkan sebagai gedebal atau sebagai pesuruh gitu. Urusan itu ya dengan kata lain adalah hajat hidup orang banyak. Kalau dalam konstitusi ya urusan. Ini kan objek kalau subjeknya itu kan bisa macam-macam. Memang yang paling ideal subjeknya adalah pemerintah. Pemerintah mengatur dan mengurus air misalnya. SPO-nya kan jelas tuh. Ya pemerintah gitu. Tapi faktanya kan belum tentu pemerintah, tapi kan bisa saja negara atau the real estate yang namanya birokrasi. Birokrasi mengatur dan mengurus air. Kalau ada yang namanya birokrasi pasti bukan untuk rakyat, bukan untuk warga. Saya nggak tahu untuk siapa gitu. Tapi kalau pemerintah, karena pemerintah itu dibentuk oleh rakyat, mau tidak mau dia itu ya bekerja untuk rakyat, untuk warga kan gitu. Dan saya kan sering mengkritik. Ini secara formal judulnya peraturan pemerintah, tapi konten atau isinya adalah peraturan birokrasi. Nalar-nalarnya birokrasi, yang ini pasti didukung oleh teknokrasi. Ya sudah, jadilah itu paduan antara pendekatan administratif dan manajerial itu yang paling utama sehingga mengabaikan politik. Politik itu apa? Ya politik itu soal hajat hidup orang banyak tadi. Di dalam hajat hidup orang banyak itu bukan hanya sekedar urusan administrasi bagaimana mengelola, tetapi di sana ada kepentingan, ada aspirasi. Yang ini biasanya sering diabaikan sehingga selalu ada kesenjangan antara aturan dari atas dengan kehendak lokal. Ya, jadi ini urusan pemerintahan, tapi bisa juga urusan pemerintahan itu dimaknai sebagai kepentingan warga. Kepentingan warga terhadap hajat hidup orang banyak. Ya sekolah, ya air, ya infrastruktur, kesehatan dan sebagainya. Ya. Dan pada sisi lain itu juga ada kepentingan masyarakat setempat. Ya, jadi desa itu tadi kan pemerintahan desa itu kan mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kalau menurut pasal 18 kan itu ya berdasarkan prakarsa dan sebagainya dari bawah itu. Jadi ini menunjukkan dualisme. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya, terutama di video kewenangan desa. Perbedaan antara kepentingan warga dan kepentingan masyarakat setempat. Itu memang betul dualisme. Mengapa dualisme? Ya karena memang formasi negara kita ini kan nggak tuntas. Negara kita ini yang dalam pengertian wilayah dan organisasinya ini kan meneruskan kolonial. Sementara kan sebenarnya sudah ada negara kerajaan-kerajaan itu. Dan itu tidak mudah untuk disatukan. Lalu yang lokal itu masih tersedia. Dan oleh karena itu, ya, pengertian tentang kepentingan masyarakat setempat itu saya kaitkan dengan 3 makna entitas desa. Yang pertama adalah lokalitas. Jadi desa itu mengandung lokalitas. Lokalitas itu ya bisa struktur sosial, bisa masyarakat adat, bisa identitas, bisa kepentingan lokal. Itu namanya lokalitas. Ya termasuk kepentingan masyarakat setempat. Itu namanya lokalitas. Dan undang-undang ini sudah tepat untuk mengakui dan menghormati kepentingan masyarakat setempat. Itu tidak bisa digantikan dengan kepentingan warga.
bukan berarti kepentingan masyarakat setempat itu lebih unggul daripada kepentingan warga. Saya termasuk orang yang selalu berpikir tentang bagaimana making citizenship making. Jadi kewargaan itu tetap penting. Kita membuat negara, membuat pemerintah itu adalah tujuannya adalah membuat kewargaan gitu. Tetapi kewargaan itu bukan sekedar orang punya KTP gitu. Tapi memang dia harus hakikat dan kepentingan warga itu terkait itu. Kepentingan orang per orang pengen sekolah, pengen bekerja, pengen sehat dan sebagainya. Itu menjadi fungsi pemerintah melalui tangan negara. Ya, itu kepentingan warga itu di situ. Jadi orang desa juga harus jelas sebagai subjek hukum. Warga itu konsep hukum, punya hak dan kewajiban yang sama dalam kerangka itu. Ya. Tapi bukan berarti kepentingan masyarakat setempat hilang. Kepentingan masyarakat setempat ini ya belum tentu semuanya bisa ditangani dengan urusan pemerintahan, dengan negara. Ya, kepentingan masyarakat setempat itu kolektif sifatnya. Dan itu biasanya akan terkait dengan life itu. Ya, karena itu entitas lokal desa itu pertama tadi kan satu lokalitas ya. Ini harus diperhatikan ini. Dan ini yang namanya pendekatan bestur, pendekatan administrasi publik itu pasti tidak akan peka terhadap ini. Kalau bisa malah ini dihancurkan. Ya. Tetapi sayangnya orang-orang bestur itu selalu berputar-putar ngomong desa. Padahal kalau orang berhaluan bestur itu yang sejati, berhaluan administrasi publik dan manajemen publik itu sebenarnya nggak perlu ngomong desa lagi. Bahkan kalau mau mereka itu seharusnya merekomendasikan revolusi. Dalam pengertian melenyapkan desa. Sehingga desa itu tidak ada, lokalitas itu tidak ada, kepentingan masyarakat setempat itu tidak ada, yang ada adalah negara dan warga. Tapi kan mereka nggak merekomendasikan itu. Profesor-profesor administrasi negara membahas desa ya berputar-putar di situ, mengkritik bestur dengan bestur, ya, mengkritik pemerintahan palsu dengan pengetahuan palsu. Kalau mau konsisten, mau koheren dengan pendekatan administrasi, seharusnya mereka merekomendasikan pelenyapan desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya entitas lokal desa itu mengandung life, mengandung kehidupan. Kehidupan itu hak, soal hidup mati ya, tanah gitu. Alam kalau bahasa yang itu property right itu soal life, soal hak ya. Ini nggak bisa tidak gitu. Jadi mengapa ada tanah ulayat, ada tanah bengkok dan sebagainya, dan mengapa Republik ini selalu gagal untuk mengambil alih tanah bengkok, selalu diprotes ya karena itu life ini. Ini soal hidup mati, Bung. Nggak bisa diselesaikan, nanti akan diselesaikan dengan administrasi dulu pas PP 43 tahun 2014 pasal 100 itu kan ternyata mau memotong itu, mau istilahnya mengadministrasikan tanah bengkok, tapi kan dilawan. Ya itu soal life itu. Dan life itu terkait dengan lokalitas tadi. Itu nggak bisa, karena di satu sisi negara itu untuk menjadi negara yang dalam arti yang sebenarnya, negara yang memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban warga itu belum terbentuk. Barangkali kalau negara ini hebat ya, membuat tadi kewargaan yang sempurna, mungkin bisa bisa berhasil melenyapkan desa. Tapi kan ternyata tidak. Ya, sehingga ini kan dualisme ini yang tetap dipertahankan oleh orang-orang desa juga gitu. Ya, ini life termasuk livelihood ya, agraria, lingkungan, property right itu penting, hidup mati bagi mereka. Itu nggak bisa sekali lagi nggak bisa nalar dengan administrasi, dengan bestur, dengan manajemen publik, itu nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah representasi. Representasi itu soal menghadirkan.
soal menghadirkan identitas lokalitas tadi sama live itu dalam ruang publik, bernegosiasi dengan negara gitu ya. Lalu dengan konsep-konsep seperti desa mawa cara negara mawa tata itu namanya representasi. Ya, jadi semua itu nggak bisa disederhanakan dengan pendekatan bestur dan administrasi publik. Ini soal representasi dan mengapa ketika ini ada sesuatu pengaturan gitu, lalu ini bergolak. DPD membuat usulan revisi, lalu membuat gaduh. Ini pada protes, itu bagian dari representasi. Ya, representasi itu nanti mewujud dalam hal negosiasi ya. Meskipun dalam praktek ini relasi desa sama negara ini kan relasi yang menindas ya. Tapi paling tidak ya orang desa ini mempertahankan tadi lokalitas sama kehidupan tadi. Yang administrasi itu seakan-akan itu menang gitu. Tapi bukan dalam pengertian itu integrasi dan penetrasi. Ya. Integrasi desa diintegrasikan dalam tubuh negara, lalu negara melakukan penetrasi ke dalam desa, masuk ke dalam desa. Enggak, tapi yang terjadi adalah penindasan. Menindas itu ya kelihatannya mengatur untuk membuat itu, tapi sebenarnya ya tidak memperkuat. Tidak membuat desa itu menjadi penting, menjadi entitas bagi negara, tapi malah justru menjadi korban. Dan sekaligus korban itu lalu justru menjadi beban bagi negara. Emansipasi desa untuk negara, untuk republik, untuk rakyat menjadi kurang. Jadi itu namanya representasi. Ya, hadir, yang dihadirkan ini, itulah namanya politik pemerintahan itu begitu. Jadi artinya ngomong pemerintahan itu bukan soal hanya administrasi. Masa kayak begitu ini orang desa minta bengkok atau layat atau apa, kan nggak bisa diselesaikan dengan pelayanan publik, ya, dengan manajemen publik. Itu hanya bisa dilakukan dengan rekognisi, yang itu tidak dikenal dalam teori administrasi publik. Itu apa itu rekognisi subsidiaritas itu apa gitu? Ya sama juga, itu yang diomongkan itu kan cuma bestur juga. Bestur untuk mengkritik bestur, ya. Jadi itu yang sekali lagi para sahabat saya dudukkan ya. Jadi ini konstruksi rekognisi subsidiaritas itu kan penting untuk mendudukkan tadi ya, satu lokalitas, dua life kehidupan, ketiga adalah representasi yang ini akan government making membentuk pemerintah, terutama pemerintahan desa itu dalam pengertian local self-government dan self-governing community. Ya, jadi bukan dua hal ya, bukan local state government yang model Orde Baru atau model tadi yang memberhalakan pemerintahan desa dalam bingkai sistem pemerintahan NKRI itu yang warisan kolonial, dan bukan juga gabungan ya. Bukan hibrid yang model kolonial antara self-governing community dengan local state government. Ya, jadi itu arahnya ke sana gitu ya. Dan ini hambatan gangguannya luar biasa. Ya, tentu saja hambatan yang paling banyak itu pertama ya aliran kolonial tadi yang memberhalakan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua ya mazhab ini ya modernis yang generasi baru yang lebih banyak berbicara tentang pembangunan, proyek SDGs itu yang pengen membentuk pemerintahan ya. Jadi yang pengen membuat bukan pemerintahan dari rakyat, tapi bukan pemerintahan oleh rakyat, tapi pemerintahan oleh pembangunan. Dan ini pasti akan saling sirkuit ini. Ini teknokratnya ada beda-beda gitu ya. Tapi mereka ditemukan dengan regulasi ya. Regulasi itu yang
Jadi sekali lagi, yang lebih banyak mengatur daripada mengurus desa. Mengatur itu nanti implikasinya dengan ini juga ya, dengan target, dengan proyek dan sebagainya. Oke, para sahabat, itu sudah saya dudukkan, saya pahami. Jadi kalimat terakhir tadi saya itu mengatakan itu. Jadi bukan kolonial, bukan Orde Baru gitu ya. Tapi ya itulah ya. Saya kira